Dibantai Jepang tanpa ampun di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong akui sudah mulai rasakan tekanan yang luar biasa. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Kalah telak dari Jepang. Bikin geger. Shin Tae-yong sebut Ragnar Oratmangun jadi penyebab timnas Indonesia kalah dari Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pernyataan mengejutkan Coach Justin. Akui bingung dengan Shin Tae-yong. Begini pernyataan tegas Coach Justin usai timnas Indonesia kalah telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Reaksi mengejutkan Ulla Romeni. Kalah memalukan dari Jepang. Ulla Romeni lemas dan tertunduk lesu saat saksikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Bakal urungkan niat gabung timnas Indonesia? Alami cedera di laga debut perdana bersama timnas Indonesia hadapi Jepang, Shin Tae-yong beri kabar terbaru soal Kevin Dix, bakal absen saat jamu Arab Saudi? Tegas, akui kecewa usai kalah telak dari Jepang. Erick Thohir langsung gelar pertemuan dengan para pemain timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, usai kalah telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Efeknya sangat luar biasa. Inilah update ranking FIFA Timnas Indonesia usai kalah dari Jepang. Resmi disalib Malaysia. Menang telak atas Timnas Indonesia, begini kata pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Simak 9 berita Timnas Indonesia hari ini, berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Dibantai Jepang tanpa ampun di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong akui sudah mulai rasakan tekanan yang luar biasa. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku mulai merasakan adanya tekanan setelah kalah dari Jepang. Hal itu dikatakan oleh Shin Tae-yong selepas pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Dalam laga itu, timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4 dari Jepang. Hasil itu membuat timnas Indonesia terdampar di posisi paling bawah pada klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih baru mengemas 3 poin dari 5 pertandingan hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. 2 laga kekalahan dirasakan timnas Indonesia saat berjumpa Cina dan Jepang. Tak hanya itu, timnas Indonesia menjadi tim satu-satunya yang belum merasakan kemenangan di grup C. Beban Shin Tae-yong pun semakin berat bersama timnas Indonesia. Targetnya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak mudah. Shin Tae-yong masih menyisahkan 5 pertandingan lagi ke depan. Dari awal saya memang menargetkan tim ini berada di peringkat ketiga atau keempat supaya lolos ke babak selanjutnya. Kalau instan sangat sulit bagi kami lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja saat ini ada tekanan bagi saya dan itu wajar karena saya pelatih kepala di sini, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Kendati demikian, Shin Tae-yong tidak akan menyerah. Ia berusaha semaksimal mungkin bisa mencapai target, yakni lolos ke babak selanjutnya. Posisi pertama grup C saat ini diduduki Jepang dengan mengemas 13 poin. Adapun peringkat kedua, ketiga, dan keempat ditempati oleh Australia, Arab Saudi, dan Cina yang sama-sama mengemas 6 poin. Posisi kelima diisi oleh Bahrain yang mempunyai 5 poin. Peluang timnas Indonesia pun masih terbuka lebar karena jarak poinnya berdekatan. Saya harus melawan itu. Saya harus menjadi satu dengan pemain agar sama-sama berusaha membawa timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya, kata Shin Tae-yong. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Kalah telak dari Jepang. Bikin geger. Shin Tae-yong sebut Ragnar Oratmangun jadi penyebab timnas Indonesia kalah dari Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi?
Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-4 pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan penyebab yang membuat tim merah putih kalah telak. Dalam sesi jumpa pers, Shin Tae-yong mengucapkan selamat kepada Jepang yang berhasil menang atas Timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, di atas kertas kekuatan Jepang jauh di atas Timnas Indonesia. Jepang sudah unggul 2-0 atas Timnas Indonesia di babak pertama lewat gol bunuh diri Justin Hubner dan Takumi Minamino. Pada babak kedua, Jepang kembali mencetak 2 gol lagi lewat aksi Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Shin Tae-yong mengakui bahwa Timnas Indonesia kalah dari semua lini dari Jepang. Jepang bermain rapi dari kaki ke kaki saat melancarkan serangan. Selamat kepada Jepang dan pelatihnya yang menang malam ini. Saya pikir kami kalah di semua lini dari Jepang. Sangat disayangkan kami kalah. Padahal kami sudah mempersiapkan laga ini dengan bekerja keras. Timnas Indonesia sebenarnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol ke gawang Jepang. Salah satunya lewat Ragnar Oratmangoen ketika pertandingan memasuki pertengahan babak pertama. Sayangnya, penyerang Timnas Indonesia gagal mengeksekusi peluang itu untuk mencetak gol. Shin Tae-yong mengaku kecewa dengan Ragnar Oratmangoen. Di tengah pertandingan babak pertama, kami dapat peluang yang sempurna. Tapi sayangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh Ragnar Oratmangoen, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 54 tahun itu menilai, gagalnya Ragnar Oratmangoen mencetak gol menjadi salah satu penyebab Timnas Indonesia kalah dari Jepang. Padahal ia yakin jika itu gol, maka pertandingan akan berubah. Itu menjadi penyebab kenapa kami bisa kalah. Kalau kami bisa mencetak gol dulu, pasti jalannya pertandingan bisa berubah. Tapi saya tidak mau beralasan kenapa kami kalah. Saya akan melakukan evaluasi untuk mempersiapkan pertandingan lebih baik lagi, tutup Shin Tae-yong. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia berada di posisi buncit klasemen sementara grup C dengan mengemas 3 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Pernyataan mengejutkan Coach Justin. Akui bingung dengan Shin Tae-yong. Begini pernyataan tegas Coach Justin usai Timnas Indonesia kalah telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola tanah air, Justinus Laksana, bingung Eliano Raiders dicoret Shin Tae-yong dari skuad Timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, heran kok bisa pemain Eredivisie seperti Eliano Raiders kalah saing dengan pemain-pemain Liga 1. Kalau seandainya Eliano di bench aja nggak ada dan Jakob bermain, ya emang dicoret. Ia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Sorry to say, enggak make sense buat gue. Tapi, mau gimana lagi? Kata Coach Justin di channel YouTube The Derby, Jumat, 15 November 2024. Jadi Hoki Caraka dan lainnya masuk skuad. Masa iya Eliano sejelek itu sih? Gue nggak ngerti. Masa Eliano kalah sama pemain-pemain Liga 1? Namun, itu pilihan Shin Tae-yong dan kita harus respect. Lanjut pria berkacamata itu. 1 jam sebelum pertandingan, Shin Tae-yong mengumumkan daftar 23 pemain Timnas Indonesia yang dipersiapkan menghadapi Jepang. Shin Tae-yong hanya diizinkan membawa 23 nama ke dalam daftar susunan pemain, sehingga harus mencoret 4 nama. Ivar Jenner sudah pasti dicoret karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Alhasil, Shin Tae-yong harus mencoret 3 nama lain. Akhirnya, Shin Tae-yong memutuskan mencoret Eliano Raiders, Yance Sayuri dan Egy Maulana Fikri. Dicoret dari skuad Timnas Indonesia, merupakan yang kedua beruntun dialami pesepak bola 24 tahun ini. Sebelumnya,
Adik dari Tijani Rajders itu dicoret beberapa jam sebelum timnas Indonesia menghadapi tuan rumah Cina pada Kamis, 15 Oktober 2024. Dibandingkan musim lalu, performa Eliano Rajders memang jauh berbeda. Musim lalu di 12 pekan awal Eredivisie, Eliano Rajders selalu bermain sebagai starter. Sementara di musim ini, Eliano Rajders hanya menjadi starter di 3 pekan awal. Setelah itu, Eliano Rajders hanya mencatatkan 5 laga dari bangku cadangan. Bahkan saat PEC Zwolle menang 3-1 atas Fortuna Sittard di pekan ke-12 Eredivisie 2024 hingga 2025 akhir pekan lalu, Eliano Rajders sama sekali tidak dimainkan sang pelatih. Bisa dibilang, performa menurun Eliano Rajders di atas yang membuatnya gagal masuk 23 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang. Meski begitu, pantang bagi Eliano Rajders untuk berkecil hati. Ia masih bisa bersaing memperebutkan tempat untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C pada Selasa, 19 November 2024. Reaksi mengejutkan Ulla Romeni. Kalah memalukan dari Jepang. Ulla Romeni lemas dan tertunduk lesu saat saksikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Bakal urungkan niat gabung timnas Indonesia? Ulla Romeni lemas dan tertunduk lesu melihat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan Nusantara Ballers, Ulla Romeni terlihat menunduk dan memegang kepalanya ketika timnas Indonesia tumbang dari skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang. Sekadar diketahui, Ulla Romeni hadir di SUGBK untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain timnas Indonesia. Winger 24 tahun ini rencananya diperkenalkan pada malam ini. Alhasil, winger FC Utrecht ini menyempatkan diri menyaksikan laga timnas Indonesia versus Jepang langsung di stadion. Pencetak 2 gol di Eredivisie 2024 hingga 2025 ini tidak sendirian. Ia didampingi 2 calon pemain timnas Indonesia U20, Dion Marks dan Tim Gepens. Kehadiran Ulla Romeni di tribun SUGBK pun disambut meriah para pencinta sepak bola tanah air. Meski timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, faktanya peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia kini menempati posisi juru kunci Grup C dengan 3 angka, hanya terpaut 3 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia wajib memanfaatkan 3 laga kandang sisa untuk minimal finish keempat di Grup C yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih akan menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024, Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina 5 Juni 2025. Saat menjamu Bahrain dan Cina, Ulla Romeni diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Alhasil, peluang timnas Indonesia memenangkan laga semakin terbuka. Ulla Romeni juga sudah bisa turun saat timnas Indonesia tandang ke Australia, 20 Maret 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025. Harapannya, kehadiran Ulla Romeni meningkatkan level ketajaman timnas Indonesia, sekaligus membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Alami cedera di laga debut perdana bersama timnas Indonesia hadapi Jepang, Shin Tae-yong beri kabar terbaru soal Kevin Dix bakal absen saat jamu Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kabar terkini Kevin Dix usai mengalami cedera dalam laga debutnya menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024. Kevin Dix menjadi salah satu amunisi teranyar timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati begitu, dirinya harus ditarik keluar digantikan Sandy Walsh saat laga baru berjalan 41 menit di babak pertama akibat mengalami cedera. Kevin Dix ditarik keluar karena mengalami cedera. Beberapa menit sebelumnya, dia berbenturan dengan pemain Jepang. Selepas laga, Shin Tae-yong pun membeberkan kondisi terkini dari pemain FC Copenhagen tersebut. Kevin Dix belum terima laporan. Malam ini harus terima laporan dulu baru bisa tahu kondisinya seperti apa, ujar Shin Tae-yong usai laga, Jumat,
15 November 2024. Selain mengalami cedera, Kevin Dix juga mengawali debutnya dengan tak manis akibat timnas Indonesia mengalami kekalahan dari Jepang. Timnas Indonesia harus menyerah di tangan Jepang dengan skor telak 4-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu sendiri berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024. Selain itu, Kevin Dix yang debut bersama timnas Indonesia sebenarnya sempat memberikan peluang sangat berharga pada laga tersebut. Dirinya sempat memberikan umpan silang yang mengarah langsung ke kotak penalti pada menit ke-14 di babak pertama. Namun, umpan yang diberikan pemain FC Copenhagen ini gagal dimanfaatkan dengan sempurna oleh Rafael Struijk. Tegas, akui kecewa usai kalah telak dari Jepang. Erick Thohir langsung gelar pertemuan dengan para pemain timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir langsung menggelar pertemuan dengan timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong usai laga melawan Jepang. Erick Thohir tepatnya mau ada evaluasi sesegera mungkin, karena ia kecewa dengan kekalahan 0-4 yang diterima Garuda di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia baru saja tumbang 4 gol tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir pun sangat kecewa dengan hasil itu. Erick Thohir merasa kurang puas dengan hasil akhir tim asuhan Shin Tae-yong dalam laga tersebut. Untuk itu, dia akan melakukan evaluasi agar performa timnas Indonesia lebih baik lagi ke depan. Malam ini kan evaluasi. Maunya pasti menang, orang hari ini juga maunya menang, kata Erick Thohir usai laga, Jumat, 15 November 2024. Menteri BUMN mengatakan evaluasi dilakukan untuk seluruh elemen skuad merah putih. Jadi, bukan hanya untuk sang pelatih Shin Tae-yong bertanggung jawab dengan penampilan timnas Indonesia. Semua coach pasti dievaluasi dong. Tidak hanya coach Shin, ujarnya. Dalam laga selanjutnya, Pratama Arhan dan kolega akan melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan dimainkan di SUGBK, Jakarta, pada 19 November 2024. Kini timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Poin itu dari 3 kali seri dan 2 kekalahan. Sementara itu, Jepang kukuh di puncak klasemen dengan 13 poin. Poin itu dari 4 kemenangan dan sekali seri. Inilah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 usai kalah telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia tertahan di posisi juru kunci dengan 3 poin. Timnas Indonesia terpaut 10 angka dari Jepang di puncak klasemen yang mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan. Namun, timnas Indonesia hanya terpaut 3 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena itu, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Terlebih winger FC Utrecht Ula Romeni akan membela skuad Garuda per Maret 2025. Nantinya, timnas Indonesia mesti memenangkan 3 laga kandang sisa saat bersua Arab Saudi, 19 November 2024, Bahrain, 25 Maret 2025, dan Cina, 5 Juni 2025. Jika 9 poin bisa disabet di kandang sendiri, plus mencuri poin saat tandang ke Australia, 20 Maret 2025, dan Jepang, 10 Juni 2025, peluang timnas Indonesia finish 2 besar sangat terbuka. Peluang timnas Indonesia menahan Jepang di kandang lawan bisa saja terjadi. Sebab, Jepang kemungkinan hanya akan menurunkan para pemain cadangannya saat bersua timnas Indonesia, mengingat mereka diprediksi sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 ketika bertemu skuad Garuda untuk kedua kalinya. Sekalipun timnas Indonesia tidak mengemas 11 angka di 5 laga sisa, skuad Garuda masih bisa mengintip peluang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Diprediksi jika timnas Indonesia mengemas 9 poin dari 5 laga sisa, skuad Garuda bisa lolos ke babak keempat. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Harapannya di laga ini, timnas Indonesia bisa meraih 3 angka. Jika bermain normal, peluang timnas Indonesia menang atas Green Falcons julukan Arab Saudi sangat terbuka. Terlebih di matchday pertama Grup C, timnas Indonesia sempat menahan Arab Saudi 1-1 di kandang lawan. Efeknya sangat luar biasa. Inilah update ranking FIFA timnas Indonesia usai kalah dari Jepang, resmi disalip Malaysia. Ranking FIFA timnas Indonesia disalip timnas Malaysia efek kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Akibat kalah dari Jepang, timnas Indonesia kehilangan 2,93 poin di ranking FIFA. Timnas Indonesia sejatinya bertahan di posisi 130 dunia, persis sebelum FIFA Matchday November 2024 dimulai. Namun, di saat bersamaan skuad Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia naik 4 posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Timnas Malaysia naik 4 posisi setelah mendapatkan tambahan 2,97 poin di ranking FIFA. Hasil menang 3-1 atas Laos di laga uji coba pada Kamis 14 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saat ini perolehan poin Malaysia adalah 1111689, unggul tipis dari timnas Indonesia, 111594 angka. Namun, timnas Malaysia tak bisa tenang. Mereka berpotensi disalip timnas Indonesia lagi pada Selasa, 19 November 2024. Timnas Indonesia hanya perlu hasil imbang atas Arab Saudi untuk mengejar perolehan poin Malaysia. Mengutip dari football-ranking.com, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,61 poin jika imbang atas Arab Saudi. Perolehan angka yang didapat timnas Indonesia lebih besar lagi jika menang atas Green Falcons julukan Arab Saudi, 19,11 poin. Di saat bersamaan Malaysia akan tandang ke markas India. Sekalipun menang atas India, Malaysia hanya mendapatkan 5,16 poin. Peluang Malaysia menang juga terhitung kecil mengingat laga digelar di markas India. Sekarang harapannya timnas Indonesia bangkit saat menjamu Arab Saudi di matchday ke-6 Grup C pada Selasa, 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan tak hanya meningkatkan ranking FIFA timnas Indonesia, juga membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melewati 5 pertandingan, timnas Indonesia duduk di posisi juru kunci Grup C dengan 3 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 3 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Menang telak atas timnas Indonesia, begini kata pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Sebuah dukungan diberikan Hajime Moriyasu kepada timnas Indonesia. Pelatih timnas Jepang itu percaya bahwa skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini dikeluarkan Moriyasu setelah duel timnas Indonesia versus timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di laga ini, timnas Jepang mampu mengandaskan perlawanan tuan rumah dengan skor telak 4-0. Kekalahan ini praktis membuat timnas Indonesia masih puasa kemenangan di ajang ini. Bahkan skuad Garuda saat ini mendekam di dasar klasemen Grup C. Banyak yang kini meragukan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun tidak demikian dengan sosok Hajime Moriyasu. Dalam konferensi persnya seusai laga, Hajime Moriyasu menyebut bahwa timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menilai skuad Garuda punya kualitas yang memadai untuk lolos ke pesta sepak bola dunia tersebut. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak untuk lolos ke Piala Dunia. Saya juga merasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, ujar Moriyasu. Ia mengalami situasi yang tidak mudah, karena waktunya cukup mepet untuk mempersiapkan tim ini. Selain itu, ada beberapa pemain mereka yang baru pertama kali ini bergabung, sehingga waktu berkumpul mereka sangat sempit. Lebih lanjut,
Hajime Moriyasu juga mengomentari program naturalisasi Timnas Indonesia. Ia menilai program ini bisa membantu Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Seperti yang saya bilang, pelatih Shin Tae-yong sudah melakukan tugasnya dengan baik, lanjut Moriyasu. Jika federasi, PSSI, dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mereka mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar di masa depan, ia menandaskan. Timnas Indonesia bertekad untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Pada hari Selasa, 19 November 2024, nanti, skuad Garuda akan menjamu Arab Saudi di SUGBK dan anak asuh Shin Tae-yong menargetkan meraih 3 poin di laga ini.